Rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam nikmat dan karunia sehingga kita dapat beraktivitas sampai saat ini. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang selalu kita syukuri dalam setiap hari. Sehingga dengan nikmat itu kita bisa bebas dari api neraka dan dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya yang tetap beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan tetap menuntut ilmu untuk kita yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekalian rahmatullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang dulu kita pernah dapat pada saat seminar parenting 2019. Waktu itu kita belajar untuk menjadi orang tua. Nah, karena orang tua itu nggak ada sekolahnya dan kita sudah sangat berani untuk menjadi orang tua, dan nanti saatnya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ilmu apa yang kita tahu sehingga kita kok berani-berani jadi orang tua. Nah, ini adalah saatnya untuk melanjutkan materi kemarin. Untuk itu hadir dengan kita Bapak Ustaz Irwan Rinaldi yang akan memberikan materi tentang parenting atau ilmu pengasuhan anak Islam. Baik, sebelum kita mulai materi ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca Suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita dapat dan apa-apa yang kita niatkan, semoga mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala keburukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Pak, waktu sampai jam idealnya jam 1:04. Nanti kalau bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah, calon ayah, dan mungkin juga ada ibu. Ada ibu ya? Tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena takdir Allah juga kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan kita berharap selalu ini adalah bukan kebetulan, tapi ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi salah satunya adalah hak anak kita. Jadi seperti kita diskusikan di lantai 16 beberapa waktu yang lalu bahwa salah satu tujuan kita bekerja pergi pagi, pulang malam, kadang-kadang nggak pulang itu salah satunya adalah bagaimana anak-anak kita nanti menjadi salah satu kunci surga buat kita, gitu kan ayah dan bunda ini. Jadi nanti anak kita lah yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita hisabnya itu hampir-hampir masuk ke neraka gitu, nanti anak kita kan bersaksi bahwa ini adalah seorang laki-laki dewasa yang memang memegang amanah sebagai seorang ayah, dan mudah-mudahan nanti Allah akan masukkan kita ke surga. Kan begitu ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga di dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu, konsep pendidikan anak dalam Islam itu, ayah dan bunda, bahwa anak adalah permata, anak adalah juga yang akan menyengsarakan kita, kan begitu ayah. Jadi alangkah sayangnya kita kalau kita sudah menghabiskan waktu siang dan malam, tetapi nanti anak tidak menolong kita, anak tidak memberikan yang terbaik bagi kita nanti ketika kita membutuhkan dia. Nah, kalau begitu sudah barang tentu salah satu kewajiban kita adalah kita harus membuat anak kita menjadi soleh, supaya apa? Supaya nanti dia memudahkan kita. Jangan kita menjadi orang yang nanti dalam Al-Quran dikatakan kita akan menjadi orang yang merugi gitu ya, itu udah ya. Merasa bahwa kita sudah banyak ibadahnya, kita sudah wah saya udah pulang malam nih cari uang nggak apa gitu. Ternyata kita adalah orang yang apa sebutnya, orang yang bangkrut ya, orang yang bangkrut gitu. Iya,
merasa udah habis-habisan, mana udah sakit, udah lever, udah sakitnya udah nggak ketulungan, dari yang paling berat sampai paling yang kecil, paling rendah. Tapi ternyata kita nanti dihitung sebagai dihisab dari orang yang bangkrut, orang yang anak-anaknya jauh dari Al-Quran, orang yang anak-anaknya nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang anak-anaknya susah untuk sholat, gitu ya. Tapi senang nonton TV-nya, untuk sholatnya susah. Mungkin karena bapaknya kerja di TV kan. Ya. Salam dan salam Rasulullah Muhammad SAW. Para ayah dan bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan diskusi kita ini, diskusi ya, karena saya bukan ustadz ini. Yang ustadz beliau. Saya diskusi saja. Jadi kemarin kita sudah diskusi bahwa anak kita sekarang sudah barang tentu nggak bisa seperti kita diasuh oleh bapak kita dulu, kan gitu. Kalau dulu bagi yang lahir umur 60, tahun 66, tahun 70 yang di kampung, itu mungkin bapaknya bisa ngancem gitu. Kalau pulang maghrib awas. Nah, pulang kita maghrib kata bapak kita, nggak usah sini, sana. Gitu. Dulu mungkin kita takut karena dulu listrik nggak ada di rumah, di kampung kita nggak ada listrik, takut kira kalau diusir. Tapi kalau sekarang anak remaja kita, coba deh ayah coba sekali waktu, lewat dia pulang maghrib ancem dia, udah nggak usah pulang. Kira-kira dia bilang apa deh? Alhamdulillah, kenapa nggak dari kemarin gitu dia bilangnya. Ya, baik kita ya. Jadi memang berbeda ya. Kalau dulu kompetitor seorang ayah dan ibu itu mungkin hanya TVRI, gitu ya. Yang dulu mungkin seleksi acara itu sangat luar biasa. Tapi sekarang sekarang kompetitor itu banyak sekali. Jadi anak-anak kita, ayah dan ibunya itu sebenarnya kalau hitung waktu adalah televisi, adalah game online. Kita mau jujur ayah dan bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, berapa jam kita bertemu dengan anak kita, berapa jam games online, televisi bertemu dengan anak kita. Siapa yang mengajarkan persoalan Al-Quran, mengajarkan ibadah ke anak-anak kita, kalau kita pulang udah telat malam dan kita udah capek. Saya mau mengatakan ke diri saya aja ayah dan bunda, kira-kira nanti ayah dan bunda di Yaumul Hisab itu ada pertanyaan, siapa yang membacakan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran ke anakmu, yang menceritakan tentang Rasulullah SAW ke anakmu, yang menceritakan sahabat-sahabiah ke anakmu. Kalau kita lihat dalam prinsip pengasuhan dalam Islam, hal-hal yang itu nggak boleh kita wakilkan ayah dan bunda. Yang namanya ayah itu nggak boleh kita wakilkan. Yang namanya pengasuhan itu nggak boleh diwakilkan. Tapi kalau pendidikan boleh. Ayah nggak bisa, agak susah ngajar matematik ke anak-anak, boleh mewakilkannya ke sekolah. Tapi kalau persoalan kita bilang ke anak kita berhak untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari ayahnya 1 kali 24 jam, itu nggak boleh diwakilkan. Kalau anak kita mengatakan, ayah capek nggak? Misalnya di Sabtu nih, ayah capek nggak? Enggak, anak ayah lagi libur. Boleh nggak dengerin aku murojaah hafalanku? Surat apa nak? An-Naba. Yang mana itu ya? Ini kewajibannya ya, karena prinsip dalam Islam yang namanya ariayah, dan Islam itu ada 2 untuk anak kita. Ada namanya at-tarbiyah, ada ariayah. At-tarbiyah itu lebih kepada pendidikan kognisi ya. Matematik, sekolah, apa itu boleh tuh ya. Karena ayah nggak mampu, kita tolong pendidikan. Tapi kalau persoalan pengasuhan ayah, persoalan yang hubungannya sama psikologis anak, yang hubungannya sama mental anak, yang hubungannya sama karakter anak, sama khuluqiyah anak, sama akidah anak, itu nggak boleh diwakilkan. Boleh ayah mewakilkan nanti kelak kalau ayah nggak mampu, tapi boleh ayah wakilkan. Tapi nggak boleh nggak ayah lakukan dahulu. Ayah lakukan dulu, nggak mampu baru kita minta tolong. Kita ya. Jadi ayah, misalnya begini, kita nggak bagus bacaannya, itu bukan tidak berarti bahwa kita nggak baca Al-Quran depan anak-anak kita. Kalau Rasulullah SAW ada yang disebut dengan halafatul Quran, ada yang disebut dengan satu kali 15 hari atau sekali dalam sepekan, itu namanya ada liqa Al-Quran, baca bersama Al-Quran. Persoalan lain ayah dan bunda, kalau bacaan kita nggak bagus, anak nggak peduli itu. Tapi yang dipedulikan adalah bahwa laki-laki dewasa yang dia panggil sebagai seorang ayah, yang tuamnya itu, yang kiadahnya itu bisa membaca Al-Quran dan selalu baca Al-Quran semasa hidupnya.
Nah, ya saya membayangkan ke diri saya, bayangkanlah kalau anak kita 1 kali sepekan saja itu nggak pernah dengar bapaknya baca Al-Quran, nggak pernah dengar ibunya baca Al-Quran. Ini artinya kita tidak memberikan hak anak dan kita tidak melakukan kewajiban kita. Nanti kita akan dihukum sebagai orang yang bangkrut itu. Nah, mudah-mudahan sementara kita diskusikan, kita lanjutkan. Ini sebuah identifikasi kalau kita berhasil mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Apa itu? Seperti Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, kematangan mental anak itu melebihi kematangan biologisnya. Itu kita berhasil berarti. Nanti kita akan lihat runutan-runutannya, sehingga nanti ayah dan bunda, ketika anak kita berumur 17 tahun, kita nggak terlalu ngoyo nyari uang. Kenapa? Karena anak kalau dalam terbitul aulad Islamnya itu umur 17 tahun itu sebenarnya dia sudah bisa sense of money-nya sudah kuat, kemandiriannya sudah kuat. Kalau kita ikuti runutan pengasuhan dalam Islam, gitu ya. Jadi subhanallah ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Islam ini memberikan yang terbaik buat kita. Misalnya begini, dalam Islam di umur 03 tahun itu janganlah kita berpikir gimana nih, jadi uang yuk, bapak ibunya keluar yuk. Untuk apa? Supaya susu anak mantap nih, supaya anak dapat mainan ini. Di dalam Islam itu enggak. Ayah dan bunda, sudah dikatakan bahwa di dalam umur 0 sampai 3 tahun itu hanya yang tumbuh 3. Nanti kita bahas ya. Yang tumbuh 3 yang lebih kuat, matanya, telinganya, apa? Al-fu'adnya, hatinya, emosinya. Jadi itu nggak membutuhkan alat permainan yang di luar. Kalau ada permainan yang dibuat orang di umur 0-3 tahun, jangan-jangan itu berpikirnya supaya kita nggak ikut cara dalam Islam mendidik, jadi kita ikut cara orang lain. Jadi kita membayangkan bahwa anak lahir nih, wah gimana tempat tidurnya, gimana nih, akhirnya apa? Anak kita tinggal di rumah. Akhirnya apa? Kita cari keluar, anak nggak dapat kita pegang sendiri. Nah, nanti kita diskusikan ayah dan bunda. Ini identifikasi keberhasilan kita dalam masalah pengasuhan dan pendidikan anak kita. Seperti apa contohnya ayah dan bunda? Kalau dalam sejarah Islam itu kita sudah lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya sedikit mengulang, umur 10 tahun itu sudah sangat luar biasa kematangan mentalnya, melebihi kematangan biologisnya. Nah, maaf nih saya ulang ya, kementerian tetangga kita di depan Dignas dalam penelitian ini dikatakan bahwa orang Indonesia ini kebalik. Kita udah bahas kemarin di lantai 16. Kematangan biologis kita melebihi kematangan mental kita. Nah, kalau di Indonesia itu katanya umur KTP 23 tahun, umur psikologisnya 11 tahun. Jadi nggak heran ayah kalau di satu kantor tiba-tiba kalau nggak suka itu meja, bapak yang umur 60 tahun bisa naik meja. Itu bisa meja kejungkir balik. Itu bisa banyak hal. Umur 40 tahun, 60 tahun, tapi umur psikologisnya setengah. Zaid bin Sabit yang Abu Ayah dan Bunda yang beliau sementara, bagaimana beliau berumur 17 tahun, tapi beliau memutuskan untuk ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Usama memutuskan mengajukan dirinya untuk berperang. Bayangkan ayah umur 17-18 tahun, begitu luar biasa kematangan mentalnya. Nah, anak saya umur 14, umur 15, bahkan sekarang anak saya umur 18 tahun, 19 tahun, itu dengar mercon aja takut ya. Kalau dia nggak makan, nggak 3 kali, itu bisa ngamuk. Kalau di bawah tudung saji itu nggak tersaji lengkap, itu bisa ngamuk. Kebayang nggak? Baik. Nah, mengapa ini terjadi? Kita teruskan, ini kita sudah bahas. Ada beberapa krisis pengasuhan kita, prinsip pengasuhan. Pertama, kadang-kadang saya membeberkan ya, ini sudah kita bahas di lantai 16. Saya tidak menerima bahwa anak itu takdir. Ya, kalau takdir, saya dengan istri itu pastilah punya komitmen bahwa yang mengasuh dan mendidik anak itu bukan kamu saja, tapi adalah juga saya. Artinya, saya dengan istri sepakat bahwa yang namanya fisik anak, yang namanya ruh anak, yang mana jasad anak, ruh anak, sama akal anak berarti tanggung jawab kita bertiga, tanggung jawab kita berdua.
Jadi apa yang disebut dengan jasad berarti tidak hanya tanggung jawab dari saya dan istri saja, tidak tanggung istri saja, tapi tanggung jawab dari saya juga. Apa yang berhubungan dengan ruh, misalnya begini, secapek-capek apapun saya, berarti kewajiban saya adalah salah satunya yang saya sebut tadi itu membacakan Al-Quran di depan anak-anak saya, menghadiahkan bacaan Al-Quran ke anak-anak saya. Kalau saya menyebut bahwa anak itu takdir Allah buat saya, karena kan begini ayah dan bunda, kenapa saya menyebut takdir? Bahwa anak saya bukanlah takdirnya ayahnya beliau, Ustaz. Anak Ustaz takdirnya ayahnya bukan saya. Jadi masing-masing kita sudah ada takdirnya. Nah, artinya kalau takdir ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, berarti anak itu amanah. Kalau anak itu amanah, jangan diamanahkan lagi ke orang lain. Gitu ya. Terutama persoalan yang berhubungan dengan ininya ya, dengan emosional dan spiritualnya. Kalau kognisi ayah, otak, ini bisa nih ya, Profesor Yohanes Surya mengatakan SD 6 tahun itu bisa ditempuh 4 tahun sebenarnya. Gitu ya. Anak kita nggak kita apa-apain, cuma dengan ala kadar ilmu, ala kadar saja, itu secara kognisi akan dia cepat. Ayah dan bunda, penelitian di Al-Azhar Kairo, coba ayah bunda lakukan setiap membangunkan anak di pagi hari, jangan pernah ada kalimat lain kecuali kalimat thayyibah. Dijamin secara kognisi akan cerdas anak kita. Ini penelitian resmi ya. Jadi kalau bangunin anak, jangan dorong-dorong anak, telat nih, nah dengan gitu ya. Dalam Islam katanya, taus kan anak, gitu ya, bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim di telinganya, nah kemudian jangan pernah anak mendengar kalimat lain kecuali kalimat thayyibah. Jadi misalnya ya Allah ya Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah subhanallah musholawat juga boleh. Bangun ya apa sambil goyang-goyang gitu ya, sambil apa. Itu ya, ini amanah. Kenapa di dalam Islam Tarbiyatul Aulad itu dikatakan bahwa sepanjang hidup manusia itu sebagian besar tergantung dari 1000 days, tergantung dari 1000 hari pertama, tergantung dari 3 tahun pertama. Berarti itu kan amanah ya Om. Ya ayah dan bunda. Jadi ada anak kita, dia umurnya 0 sampai 3 tahun. Kalau kita berprinsip bahwa dia adalah amanah, apa amanah Allah kepada kita? Ada 3 yang saya ulang tadi. 3 yang diamanahkan Allah. Jangan pernah istilahnya Allah menyuruh kepada kita, ini telinga, ini mata, ini hati harus distimulan, harus diberikan rangsangan. Siapa yang berikan rangsangan? Prinsipnya dalam Islam tidak boleh diamanahkan ke orang lain, tapi lakukan dulu. Kalau nggak mampu baru minta tolong sama orang lain. Gitu ya. Jadi ayah yang benar yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak ayah di depan ayah pulang kerja, terus tiba-tiba dia nangis, itu takdir Allah, bukan kebetulan. Artinya apa? Dia kalau anak itu 0 sampai 3 tahun, dia sedang meminta haknya telinganya, wajah ayah yang baik. Dia meminta haknya telinganya untuk mendengarkan kalimat thayyibah dari ayah. Jadi bukan mengatakan, ya Allah kecil banget, repotin sana. Berarti kita nggak takdir, nggak menerima itu, dan nggak menganggap bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di rumah kita, kalau ada 5 waktu, nah 5 waktu ini adalah waktu yang betul-betul kita jaga. Setiap azan kita bilang, nonton TV, kita istirahat. Azan lagi, kita istirahat. Oh ya, nih acaranya lagi bagus nih, sinetron wow-nya lagi gitu, lagi bagus apa gitu. Enggak, ambil remote-nya mati. Kenapa ini? Karena anak ini ditakdirkan buat kita. Karena anak ini amanah kita. Amanahnya apa? 5 waktu amanah. Kalau anak sih menonton aja dia terus-terusan. Betul nggak ya? Kalau mau kita close ini nonton aja dia udah gitu. Tapi karena anak amanah, karena nanti, ujung-ujungnya nanti semua takdir, semua amanah, semua yang kita lakukan, Allah mintakan pertanggungjawaban nanti. Gitu. Nanti ketika misalnya udah maghrib, terus tiba-tiba malah ibunya ikut nonton, ini berarti kita nggak amanah. Itu ya. Baik. Kemudian
Kalau yang tadi saya mengatakan, kalau dia takdir, dia amanah, pasti adalah anak itu adalah diminta pertanggungjawaban. Nanti minta pertanggungjawaban kita, betul nggak ya? Ayah setuju nggak? Benar. Nggak bisa lari kita, seperti yang Ustaz tadi katakan. Nggak bisa lari ya. Itulah sebabnya kenapa ayah dan bunda dalam prinsip tarbiyatul aulad Islamnya itu, sang ayah, sang ibu ketika dia punya anak, kalau sudah kemudian Allah takdirkan dia punya anak, pasti dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Karena prinsip pengasuhan dalam Islam itu jangan pernah meminta hak anakmu sebelum kamu memenuhi hak-hak Allah atas anakmu. Apa itu? Kalau kita punya anak, pastilah kita, bapak ibunya itu nyari tempat untuk waktu kosong untuk belajar baca Al-Quran supaya rapi baca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kan biar tanggung jawaban, betul nggak ya? Nah, nanti kalau anak bilang, ya imam-imam ayo masa kuru terus ya, gitu. Kuru lagi, maghrib kuru lagi ya, isya kuru lagi, subuh kuru lagi. Nah, ayo dan mudah-mudahan Allah SWT. Yang keempat, ya, anak-anak, Allah tidak mewajibkan kamu untuk anak-anakmu mahir segala hal. Ini khusus bagi anak-anak yang SD ke bawahnya ya. Di usia-usia terbaiknya itu, di usia dininya itu. Jadi Allah tidak mewajibkan kita membuat anak kita mahir. Artinya boleh nggak Pak Irwan saya ngelesin anak di mana-mana? Boleh, sangat boleh. Tetapi yang paling utama, leskan dulu supaya dia menjadi anak soleh dan soleha. Kemana tempat bimbel yang terbaik itu? Ayah dan ibunya. Nanti baru kita minta tolong ke TPA. Jangan TPA sementara bapak ibunya nggak melakukan apa-apa. Nah berarti kita nggak amanah terhadap anak kita. Karena ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umur yang kita sebut dengan Southern Days itu, yang di umur disebut dengan 3 tahun awal itu, mata anak ini akan merekam semua yang baik dari orang yang terbaik yang hadir di waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik? 0 sampai 3 tahun. Jadi sayanglah ayah kalau meluang-luangkan waktu, menghabis-habiskan waktu di umur 0-3 tahun anak kita. Gitu ya. Matanya itu akan scan ayah. Kalau ayah lagi gendong anak sambil baca Al-Quran, sambil cerita tentang Rasulullah, cerita tentang sahabat, sahabiah, ibu ngasihin anak tidak sambil nonton TV, sambil baca sahabiah dan lain, anak itu kan scan. Dan dia akan simpan di otak ingatan jangka panjangnya. Para ahli mengatakan 10 tahun lamanya bisa disimpan mana kita. Itu satu ya. Telinga dia membutuhkan, akan direkam sama dia apa saja, suara siapa yang terbanyak di umur-umur itu. Nah kalau para ahli itu mengatakan dikembangkan sampai kelas 3 SD ya. Suara siapa yang paling banyak. Nah apa kata-kata yang dilontarkan orang-orang yang baik ini yang akan direkam sama dia. Kita ya. Jadi kalau ayahnya yang banyak bicara kalimat thayyibah, bayangkan ayah, semua fasilitas itu ada di ayah dan ibu. Karena begini ayah dan bunda, di dalam pengasuhan itu ada 2 waktu yang kemarin kita sudah bahas lantai 16. Ada 2 waktu ayah yang sibuk seperti kita ini, ada 2 waktu yang ayah nggak bisa lewatkan begitu saja. Ketika bangun pagi dan waktu mau tidur anak. Kata seorang ulama mengatakan, bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya, dan tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Artinya apa? Pagi hari itu harus mendengarkan Allah dan Rasulnya. Bangunkanlah anakmu dengan kalimat thayyibah. Tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai anak kita tidur depan TV. Jangan sampai closing hidup anak kita itu tidak suara dari ayah dan bundanya. Kalau bisa gitu. Supaya apa? Karena dia harus di closing dengan ada sebutan kalimat Allah dan Rasul. Itulah sebabnya kenapa kalau bagi yang mau menikah selalu dia mencari seorang istri yang kemudian kita cari informasi apakah lisannya gampang mengucapkan kalimat thayyibah nanti kalau menikah. Nah gitu. Kan gitu ya. Kalau kita punya pasangan, si suami punya pasangan, selalu kita setiap hari mengatakan ke istri kita, "Dek, gimana kalau rumah ini kita penuhi dengan kalimat thayyibah?" Iya. Oh, susah juga bang, selama ini bilang buset, gila, bujuk dah, apa gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang kita hidupkan puluhan tahun seperti itu, tapi sekarang tidak, karena kita punya amanah terhadap anak kita. Salah satu hak anak itu adalah mendengarkan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang baik dari ayah dan bundanya. Ya, nah bagi yang belum menikah, sekarang cobalah
keker-keker gitu, kira-kira yang mana nih yang agak apa ya, nanti punya anak tuh udah gampang gitu, ngomong kalimat thayyibah itu gampang. Baik, teruskan lagi ya. Nah, saya bacakan saja. Kenapa terjadi krisis itu? Nah, satu adalah paradigma pengasuhan. Paradigma pengasuhan itu maksudnya ya, dan kemudian Allah Taala. Kita berprinsip bahwa anak kita mau habis-habisan itu nanti kalau dia sudah umur masuk kuliah dan lain-lain. Itu betul. Secara finansial betul. Tetapi kalau mau habis-habisan itu di dalam terbitul aulat lisannya, cobalah habis-habisan di umur kelas 3 SD ke bawah, di umur 15 tahun ke bawah. Karena itu akidah ada di situ, akhlak ada di situ, persoalan-persoalan terbaik ada di situ. Bagi yang baru menikah, alhamdulillahnya ya, disitulah kita berkomitmen, kita bacakan ayat Allah kepada istri kita atau kepada sang kita bahwa kamu adalah pakaian saya adalah pakaian kamu. Kamu yang menutup aib saya akan menutup aibmu. Buat apa? Ketika anak kita hadir nanti, setidak-tidaknya beberapa aib dan kita, akhlak kita yang buruk sudah kita tutupi masing-masing. Nah, itulah sebabnya kenapa pernikahan itu lebih bagus tidak berdasarkan pengorbanan, tapi kesepakatan. Gitu ya. Nah, jadi kan kata apa firman Allah kan, kamu pakaian dia pakaian kamu, gitu ya. Jadi kalau misalnya istri menemui suaminya, ya ayah kenapa subuhnya susah? Emang begitu gua dulu nih, begitu. Dari dulu 27 tahun emang begitu. Nah, bapak juga begitu, bangunnya nggak jelas, duha, bangun teratur subuh. Gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa. Ayah, gitu ya, ini melakukan apa yang dikatakan Allah nih, sebagai Allah mengatakan bahwa kamu pakaian dia pakaian kamu. Kewajiban istri mengatakan, abang, kita ada di sebuah bahtera rumah tangga yang kita usahakan ini berjalan secara Islam. Kan kita ya. Marilah kita kayu bahtera ini dengan panduan-panduan Islam semampu kita. Salah satunya apa? Anak yang akan hadir ini. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam rumah tangga, ilmu rumah tangga keislaman itu 5 tahun awal itu pernikahan kita, 5 tahun awal menentukan pernikahan tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau 5 tahun awal itu kita sudah puzzling, sudah proses puzzling, sudah proses, kita bilang sama istri, dapat tangannya, Dek, kamu pakaian saya pakaian kamu. Aib saya tutup dan kamu tutup, saya akan tutup aib. Terutama persoalan akhlak yang nanti akan ditiru oleh anak kita. Gitu ya. Nah, hal inilah ya, dan kemudian oleh SWT, paradigma inilah yang kadang-kadang membuat kita, sehingga anak-anak kita itu ayah, kita besarkan, kita berikan asupan fisiknya, makan nggak kurang-kurang, tapi apanya yang kosong? Ininya yang kosong. Kenapa ya? Karena kita, pola pengasuhan kita seperti pola pengasuhan yang ada di iklan, gitu. Anak umur segini makan susu ini, anak umur segini makan susu ini. Tapi kita lupa sebenarnya tahap perkembangan dalam Islam itu seperti apa sebenarnya. Mudah-mudahan ada waktu kita lihat ya, sehingga kita nggak merasa bahwa di umur anak 03 tahun itu nyari uang kemana-mana. Enggak. Ayah dan bunda milik Allah SWT sudah selesai dalam Al-Quran. Bahkan kalau saking ekstrimnya ayah dan bunda punya anak di umur 03 tahun 0 sampai 2 tahun itu selesai hanya dengan ASI saja, tahu usah cari yang lain. Ini kalau kita mau ekstrim. Artinya apa? Allah sudah memudahkan kita. Istilahnya Allah mengatakan ini dijamin ASI. ASI aja udah sehat udah. Cuman persoalannya isilah jiwa anak. Kan gitu. Ceritakanlah tentang sahabat Rasulullah SAW. Ceritakanlah tentang sahabiah Rasulullah SAW kepada anak perempuanmu, karena otaknya harus kamu penuhi dengan cerita tentang sahabiah SAW. Jangan sampai nanti dia di remaja, dia di otaknya itu nggak ada pola, nggak ada pattern, nggak ada idol, sehingga gampang Taylor Swift masuk gampang. Kenapa? Karena di otaknya kosong. Kenapa? Nggak ada Aisyah diceritakan oleh ibundanya waktu dia kecil. Nggak ada Maryam Qibtiyah yang diceritakan Rasulullah oleh ibunya waktu dia kecil, anak perempuan kita. Nggak ada Khadijah yang diceritakan oleh ibunya. Jadi apa ayah dan bunda di otak anak kita ingatan jaga panjang itu, anak kita kosong dengan demikian juga dengan anak laki-laki kita ya. Kita lupa, saya mengatakan diri saya
Saya lupa, saya menceritakan tentang Rasulullah, hebatnya Rasulullah, bagaimana kuatnya Rasul. Saya lupa waktu dia umur 0 sampai 3 kelas 3 SD itu. Saya lupa memaksakan diri saya untuk menangis menceritakan Rasulullah SAW ke anak saya. Supaya apa? Supaya ada di dalam rangka otaknya itu cerita tentang Rasulullah SAW. Nah, ayah dan bunda, akhirnya apa? Karena paradigma pengasuhan ini, ketika anak saya remaja, saya repot ngurusinnya karena banyak yang dia tonton. Tiba-tiba anak laki-laki saya pulang-pulang gitu, rambutnya udah naik ke atas, gitu, ininya naik ke atas, gitu. Saya bilang, dari mana bang? Gitu. Saya bilang, kok tiba-tiba berubah begini? Oh ini, ya apa gitu. Saya mau marah nggak bisa marah, karena saya menghisap diri saya, memuhasabahi diri saya. Saya nggak pernah cerita tentang ada yang jauh lebih hebat dari Superman bang, tapi sudah terlambat. Oh kuat gitu ya, anak saya kuat, cobalah bikin apa-apa gitu ya, kuat. Dari mana bang? Dari baca itu, nonton ini. Saya nggak bisa marah sama anak saya. Kenapa? Karena waktu ketika otaknya Allah jadikan mengabsorb, dan otak kita ini dijadikan di umur-umur usia ini itu terbaik dalam menyerap, kan gitu ya. 80% kemampuan otak anak kita. Itulah sebabnya ada ulama mengatakan, ingin anakmu dekat dengan Al-Quran, Al-Quran kan dia di umur 0 sampai ke 3 SD. Maksud saya, maksud ulama itu sengaja baca Al-Quran, baca Al-Quran aja gitu. Ngadiin anak aja gitu. Persoalan lain ayah nggak bagus bacaannya, bunda nggak bagus bacaannya, persoalan lain gitu. Nah, itulah sebabnya ayah kita repot ini. Padahal ini umur terbaik ini ayah, umur terbaik ini, umur terbaik. Kita nggak memberikan yang terbaik. Artinya apa? Nanti di umur 16, 17, 18, 19, anak saya bawa cashboard setiap hari pulang. Cashboard pengasuhan maksudnya, invoice pengasuhan maksudnya. Apa itu? Siang hari telepon kepala sekolahnya SMA, Pak, Bapak Irwan ya, anak bapak nih berantem. Telepon dari ini, mencari gelas nih di warung. Nah itu cashboardnya. Cashboard apa? Karena hutang saya di umur-umur terbaiknya yang Allah berikan, saya nggak amanah. Gitu ya, saya nggak melakukan itu. Saya nggak memperbaiki bacaan Al-Quran saya ketika anak membutuhkan ayah dan ibunya baca Al-Quran. Nah gitu ya. Saya nggak memperbaiki bacaan saya, gitu ya. Waktu berjalan terus. Gitu ya. Yang umur 5 tahun nggak akan mungkin datang ketika anak umur 17 tahun lagi. Saya bilang sama anak saya dan bunda yang anak yang sudah tinggal 2, saya bilang, bang, sini bang, mau ngomong sebentar nih, ayah mau ngomong. Anak saya dengan antengnya bilang, lama nggak ya? Dia ngeliat jam. Lama nggak? Di sini pak, rasanya sini ya. Saya bilang, bang, ini buat abang bukan buat ayah. Ayah mau bicara untuk masa depan abang. Tapi ya, aku dijanjikan berusaha nih teman-teman nih, BBM aja ya. BBM. Karena umur 17-18 tahun, anak itu bukan milik kita lagi ya. Iya nggak ya? Ada yang sudah di atas 19 tahun, bukan milik kita lagi udah. Gitu kan, dia punya temannya udah. Gitu. Kalau rundown di hidupnya itu, anak kita itu cuma, Mbak, duitnya nggak? Mbak, ya apa? Kurangnya apa gitu. Lah kita mau bilang duduk dulu, kenapa sini? Gitu. Ngomong dulu, lo tadi sekolah apa? Sekolah baik-baik aja, alhamdulillah sehat ya udah. Jangan tidak. Nah itu tadi saya mengatakan paradigma pengasuhan. Kenapa? Di umur ketika Allah takdirkan itu, di umur ketika Allah mengatakan ini amanah, lakukan amanah ini karena dia akan lewat ini. Nah, gitu ya. Tapi ayah dan bunda, Allahu Akbar, Islam yang sangat luar biasa. Makanya katanya nggak ada dalam Tarbiyatul Aulad kata yang terlambat. Nah gitu ya, gitu. Ayahanda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu apa yang beliau nggak pernah lakukan, tapi perubahan yang sangat luar biasa terjadi sama beliau, gitu ya. Jadi ayah jangan pernah takut untuk kalau anak udah lewat umur berapa, nggak takut, karena gampang ya. Nanti kita bayar. Tapi seperti Umar, ayahanda Umar membayarnya. Baik. Yang kedua, pemahaman peran orang tua dan orang dewasa.
Gitu ya. Yang ketiga, pemahaman tahap perkembangan anak. Nah, nanti kita akan lihat ayah waktu apa kita pura-pura nggak tahu aja ya. Sampai jam 4 apa? Baik ya, kita terus mudah-mudahan waktunya pas ya. Pemahaman tahap perkembangan anak. Nah, pemahaman tahap perkembangan anak inilah yang membuat kita menjadi stres ayah cari uang. Yang tadi itu saya katakan ayah, kalau kita mau kembali ke pemahaman tahap perkembangan tarbiyatul aulad fil Islamiyah itu di umur 0 sampai 2 tahun itu yang berkembang ini. Berarti kita antum udah gitu. Kita bilang sama istri kita, "Dek, rumah aja ya. Biar abangnya duit ya." Kenapa? Gitu. Udah, kalau lagi ngasih anak jangan lupa tuh tamatin Al-Baqarah gitu hari ini. Gitu ya Bang ya. Tuh, besok abangnya duit ya. Kamu cuti dah. Gitu. Cuti. Emang apa? Besok Ali Imran tamatin sama bocah. Gitu. Tamatin, Masya Allah gitu ya. Ayah yakin nggak? Gitu. Apa-apa yang kita berikan dengan penuh cinta di umur-umur terbaik, dia akan disimpan sama anak kita. Kalau penelitian katanya gitu ya. Kalau ilmu katanya begitu. Kalau sistem kita nggak usah bicarakan ya. Sistem biarlah urusannya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Kita berharap berdoa mudah-mudahan misalnya begini aja. Mudah-mudahan adalah keputusan dari pemerintah kita ini untuk guru TPA, guru PAUD, guru TK, guru SD itu gajinya lebih gede dari dosen. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz itu begitu ayah. Karena apa? Karena umur itu lebih susah ngegedeinnya daripada udah gede, gitu ya. Jadi nggak bisa lagi ayah. Di barat-barat itu malah dia lebih dulu dari kita. Kalau nama guru SD udah doktor sekarang, gitu ya. Oh ada TK konsultannya udah profesor sekarang. Kenapa? Karena dia lebih nyunah dari kita dalam tanda petik. Gitu ya. Jadi karena yang terbaik itu kan di umur-umur gitu ya. Baik. Mudah-mudahan kita doain ini, doain ya guru TPA sebulan ngajarin Al-Quran ke anak-anak ada 50 anak gajinya 200.000. Nah, gimana dia nggak ngamuk ngajarnya? Gitu ya. Al-Quran loh yang dia nyari. Karena dia gini ya. Ini satu lagi yang perlu kita pahami, kita sepakati bersama nih ya. Al-Quran di umur usia dini itu tahapnya bukan bisa saja ya, tapi sudah cinta. Jadi dia harus bukan sekedar bisa baca Al-Quran, tapi dia harus mencintai Al-Quran. Karena itu umur cinta ya. Maksud saya itu umur yang kita ngajar, kita elus dia, gitu. Kita bilang sama dia, ya Allah ya Karimna. Nah, masih bisa kita ngomong nih sama anak kita. Kalaulah bukan yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran itu, dia dalam keadaan tidak nyaman, tidak penuh dengan cinta, nanti anak kita akan menemui Al-Quran itu tidak dengan cinta, hanya dengan bisa. Kalau bisa dibaca Al-Quran sudah selesai. Habis itu masuk di SMP dia lupa udah. Gini. Nah itulah sebabnya kenapa kita berdoa. Kita berdoa juga ya lembaga-lembaga zakat mulailah sedikit merubah, memberikan uang gitu ya. Ini nih tolong deh guru TPA nih, ya guru TK, guru PAUD tolongin dah, ya. Saya air muda yang beliau SWT saya sebutlah di daerah sekitar saya soalnya ada Depok Cibinong itu saya nemuin ada subhanallah guru lah saya menyebutnya sederhana beliau ngajar TPA di musola yang sangat sederhana gitu ya, tapi luar biasa anak-anak cintanya karena dia cintanya ya ngajarin ke anak-anak itu subhanallah gitu ya. Anak 5 gaji sebulan 150.000 kadang-kadang cukup kadang enggak, maksudnya kalau penduduk masyarakat urunannya lupa 75.000 dia bawa pulang. Tapi dia nggak pernah ngeluh itu. Terus saya bilang itu kan satu di sekian banyak orang. Ya baik ya. Terusin lagi. Nah apa yang harus saya bunda lakukan? Nah satu ayah kalau mau menjadi orang tua yang hebat itu satu katanya pahami ayah dulu di umur 15 tahun dulu seperti apa. Karena ada banyak karakter atau ke ayah yang umur 15 tahun itu yang ayah bawa sekarang di umur sekarang. Orangnya berangasan, dikritik susah, kemudian suka nunda-nunda. Itu katanya ayah ada di umur 15 tahun. Ayah pernah nggak nemuin, bunda pernah nggak nemuin teman kerja
Kalau ngomongnya pinter, tanggung jawabnya enggak. Gitu. Kesel kita ngeliatnya. Tapi dia anteng aja tuh. Itu udah berapa tahun kerja sama dia. Kamu kenapa sih? Ngusul tapi tanggung jawab enggak, kerja enggak. Gitu. Dia anteng aja. Gitu. Kenapa ya? Karena ada di umur 15 tahun. Karakter itu dia nggak sadar lagi. Kita misalnya sama istri kita nih, istri kita udah nungguin kita. Kalau apa-apa di rumah nggak beres gitu, kita udah kerja nggak beres, tiba-tiba emosi kita tersulut udah, kompor kita meledak. Kenapa kita emosian orangnya? Kenapa cepat meledak orangnya? Karena ada di umur 15 tahun. Ada karakter sabarnya, kita nggak mendapatkannya itu. Nah, baik. Hindarilah absent husband dan absent wife. Maksud saya ini adalah, kalau absent husband itu adalah suami yang absen. Jadi dia sebelum punya anak, dia lebih banyak hanya bicara fisik ke istrinya, tapi tidak bicara soal psikologis. Jarang memuji istri. Istrinya bilang, "Bang, makan cukup apa?" Tapi ada hak istri misalnya begini, sekali dalam sebulan itu tengah malam, sepertiga malam dia bangunin istrinya, "Dek, gak pengen sholat jamaah kayak mulai sama abang apa?" Itu termasuk bukan absent husband itu. Sebelum punya anak nih. Sebelum punya anak. Gitu, ya. Nah, absent father, sama dengan absent husband sama dengan absent wife. Absent father itu bermula dari absent husband. Nah, cuman kalau absent husband itu korbannya cuma anak. Kalau absent father itu korbannya adalah istri, absent father korbannya istri dan anak. Kita terusin lagi ya, maaf. Kita sampai di titik 3 ini aja karena nanti kita diskusi. Mau menjadi ayah dan ibu yang hebat, kenal dan pahami anak. Jadi ada 2 pekerjaan kita. Mengenal anak itu kenalin fisiknya. Yang kedua, paham anak itu, pahami psikologisnya, perkembangannya. Gampang ayah, banyak caranya. Yang saya ambilin ini. Satunya, anak kita misalnya umur 7 tahun, berarti antara 0 sampai 10 tahun. Ini kita cari toko buku, kita tanya sama ulama, oh anak umur 7 tahun itu lagi ngapain? Apa aja yang dibutuhin? Ini udah gak susah nih ya nyarinya. Jadi apa? Kita paham kalau anak umur 7 tahun itu mau diapain, kita paham. Anak umur 10 sampai 15, umur 12 tahun. Nah, kemarin kita diskusikan di lantai 16 ya. Anak umur 16 tahun, 17 tahun, kata ulama Tarbiyatul Aulad Islamnya, nggak boleh lagi dibangunkan pagi-pagi. Kenapa? Karena anak umur itu 10 sampai 15 itu lebih sedikit, itu haknya adalah dia sudah dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itulah sebabnya kenapa dia nggak dibangunkan di pagi hari. Jadi harusnya gimana Pak Ayah kira-kira? Kira-kira gimana? Tadi tidur mulu kan? Jadi gimana? Haknya anak di umur 10 tahun 15 tahun ke atas itu adalah membangunkan. Jadi kalau ayah membangunkan anak umur 10, 11, 12 tahun ke atas itu, ya, ayah membangunkan. Gimana caranya? Sebelum tidur bilang sama anaknya, "Bang, kan ada adik tuh, mau nggak abang bantuin baba, bantuin ayah, bantuin ibu pagi-pagi? Kan ibu kerja, ayah juga mau kerja, ibu masak dah tuh. Abang bangunin adik ya." Malam-malam kita ngomong gitu sama anak kita. Kata anak kita, "Iya deh Pak, iya deh Mah, iya deh Pak Bun, pagi-pagi jadi aku banguninnya." "Iya, nanti berarti mama, ayah membangunkan abang, membangunin adik." Itu judulnya. Jadi pagi kita bilangin, "Bang, assalamualaikum bang, auzubillahiminasyaitonirrajim, bang, tugas abang, adik bang." Jadi kita nggak bilang, "Bang, bangun nggak?" Tadi dia membangunkan adiknya. Sebenarnya kita bangunin dia sebenarnya. Jadi kenapa kita melakukan ini? Karena haknya anak di umur itu. Gitu. Haknya Anas bin Malik radhiyallahu di umur 10-11 tahun adalah tidak kita tanyakan lagi, "Kenapa nih bang? Bang, bawain sono, bang." Enggak gitu lagi kan. Haknya adalah, "Bang, gimana menurut abang nih? Meja nih kotor nih beberapa hari nih. Abang yang ngerjain yang mana? Abang yang mana nih? Ayah mana?" Ada begitu kita. Harusnya normalnya begitu. Idealnya kita bicara idealnya ya, supaya kita nanti merujuknya ke sana. Baik. Yang ini sekedar panduan aja ya. Nah, ini tahap-tahapan yang mudah-mudahan memudahkan ayahnya.
Di umur 0-3 tahun itu 3 ini haknya anak kita. Nah, pahamilah pendengarannya, pahamilah penglihatannya, pahamilah fuadnya, emosinya. Gitu. Berarti 3 ini harus kita lebih ini. Ayah punya anak kalau 3 tahun, konsentrasi di 3 ini. Yang lain juga. Tapi yang lagi banyak tumbuhnya 3 ini. Berarti ayah jangan terlalu banyak suara-suara yang nggak terlalu yang lau gitu di rumah kita di umur 0-3 tahun ini. Jadi kalau ada TV-nya di setelnya itu ada jadwal yang jelas, gitu ya. Jadi kalau begitu setelan Al-Quran kapan? Baca Al-Quran kapan? Kita bilang sama istri kita, Dek, kamu baca Al-Quran kapan? Nah, saya pulang kerja, saya ini aja bang, jam segini ya. Itu abang jam segini ya. Nah, gitu. Berarti itu kenapa? Karena kita ingin memenuhi hak anak di matanya, dan di telinganya, dan termasuk hatinya. Nah, hatinya apa ayah? Kita senanglah bercerita ayah. Nanti ayah capek, bunda capek di umur 3 tahun ini. Lihatlah hasilnya nanti di umur 10 tahun. Insya Allah tidak membuat kita repot. Jadi ini kita soal hati, emosi ini udah kita ini kita cerita tentang Rasulullah, kita cerita tentang sahabat, cerita tentang sahabiat, gitu ya. Kata anak kita lagi gendong, gitu ya. Lagi apa, lagi duduk, kita ceritain ya Allah, nah apa gitu. Baik. Umur 3-5 tahun itu yang berkembang. Nah, kalau orang ahlinya menyebutnya itu adalah motorik kasar dan motorik halus, gitu ya. Jadi kalau memang saatnya bermain aja ya, di sama anak kita, ya, melatih. Ada tahap tamyiz, tahap di mana anak kita sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, ini mutlaknya ya, karakter dan akhlak. Nah, kalau saya mengusulkan ada buku ensiklopedia akhlak Rasulullah SAW, toko buku, agak tebal bukunya. Nah, itu udah lengkap semua ayah beli dah tuh, bunda ya. Harganya kan sekitar 500-an gitu. Tapi tebal, subhanallah ini. Enggak, saya nggak promosi karena saya nggak tahu juga siapa penerbitnya. Kayak di situ ayah, bagaimana sudah diterangkan di situ. Berani itu seperti apa? Akhlak berani itu seperti apa? Lengkap itu ceritanya. Rasulullah seperti apa yang berani? Sahabat seperti apa? Sahabiah seperti apa? Bahkan ulama juga diceritakan di situ. Misalnya kasih sayang, lemah lembut itu lengkap di situ. Jadi kita gampang kita kembali itu udah ya kita beli buku yang segitu tebal kita kembali udah gampang kita contohnya. Kita gampang cerita sama anak. Umur 12-17 tahun itu adalah umur di mana kita agak sedikit tegas sama anak kita soal round dalam kehidupan. Nah, kalau teman-teman di SCTV kan sering bikin roundan acara gitu ya. Jadi orang yang piawai bikin roundan acara harus juga piawai bikin roundan di hidup anaknya. Roundan itu maksudnya apa? Hitungan dari pagi sampai pagi lagi anak ngapain? Nah, di situ ya. Anak biasanya ngelawan itu, tapi bicaralah dengan anak kita. Jadi kita tahu tuh ayah, anak ini pagi apa? Nah, kita bilang sama anak kita, nah kalau yang jam 10 ini ayah agak keberatan nih. Kalau kamu gini-gini, tapi yang aku gini. Nah, kalau begitu kamu, tapi aku sama temanku ya, di mana temanmu? Nah, di rumah temanku ya, gini. Oke, boleh ayah tahu nomor teleponnya? Boleh kamu telepon sama ayah? Jelasnya ya. Yang paling berat saya ngalamin ya, yang paling berat itu kan kita nggak tahu dalam anak kita, terutama di umur 12-17 tahun. Gitu. Ntar pulang jam berapa nih, Bang? Maghrib dah, kita usahain maghrib. Karena kita nggak ada dalam-dalamnya. Maghrib kita tungguin, mau bawa barang-barang ke masjid, kan nggak datang anak kita. Jam 7 nggak ada, kita telepon, mati telepon. Nah, ini kenapa ya? Kandang. Nah, kelima itu ada tahap di mana kita menyebutnya tahap magang, tahap ma'ruf nahi munkar. Jadi di umur 17 tahun ke atas itu, nanti anak-anak kita cobalah kita bawa sekali waktu atau adalah pengalaman dalam hidupnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya seperti apa? Ayah yang tahu tentang anak-anak ayah. Ya. Jadi kalau ada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, jangan simpen anak kita. Sepanjang hidupnya dia pernahlah mengalami ini. Minimal gitu ya. Baik ayah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun untuk saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah maafkan saya ayah dan bunda.
Kalau ada yang baik, mudah-mudahan ini bisa kita pakai, kita gunakan. Nggak ada cara lain adalah bagaimana kita untuk memperbaiki anak-anak kita, supaya kita jangan nanti dihukum sebagai orang yang bangkrut kan gitu ya, nyari uang sampai capek-capek apa lah anak begini jadi. Itu dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, Ibu sekalian, alhamdulillah tadi telah sampaikan tentang parenting, pengasuhan anak dan tarbiyah anak. Tadi kita sempat mengulang sebentar apa yang pernah kita sampaikan di lantai 19. Tapi saya pikir berguna banget buat kita karena kadang-kadang memori kita, ingatan kita agak terhapus, agak terkurangi, dan itu tadi sangat membantu untuk nyambungin untuk materi selanjutnya. Baik, mungkin di antara Bapak sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada studi kasus, silakan, langsung silakan. Ini yang mau Ibu, Billy. Assalamualaikum. Dengan apa Allah dan Rasulullah itu sampai umur berapa ya Pak? Iya. Terus 1, 2 kalau untuk mungkin anaknya yang masih kecil-kecil masih bisa ya dipakai. Untuk yang tadi mungkin rata-rata anaknya udah 10 tahun ke atas yang udah terlewatkan masa 0 sampai 3 atau 0 sampai kelas 3 tadi itu bagaimana mengatasi? Iya. Mengatasi closing opening ya. Maksudnya sudah terlewatkan ya, sudah baru dengar hari ini tadi. Ya, mungkin saya tanyain. Jadi yang pertama tadi masalah open closing itu kapan sampai kapan waktunya. Yang kedua tadi kan udah cerita tentang ayahnya Umar membayar Umar ke kantor. Nah itu gimana itu ceritanya? Baik. Mungkin kalau pakai nyambung gitu. Baik Bunda, jadi opening closing ini sebenarnya kan harus terjadi kan melihat umur. Bahkan suami istri pun harus opening and closing kan gitu ya. Karena kalau melihat dari ilmu otak itu, struktur otak itu sangat senang dengan kalimat thayyibah. Ini semua agama mengakui, semua ilmu orang barat mengakui bahwa kalimat thayyibah itu sangat familiar, sangat nyaman dengan otak. Gitu ya. Jadi kalau suami istri kan juga menarik tuh, bapak suami kita yang agak susah bangun gitu bacanya aja auzubillahi minasyaitonirrajim telinganya. Tapi kasih tahu dulu kan dia marah kan, gitu. Tapi kalimat thayyibah. Nah khusus buat anak-anak, menurut saya nggak ada ibu, nggak ada batasnya. Tapi memang konsentrasinya itu ada di umur 0 sampai kelas 3 SD itu betul. Kenapa? Karena di umur itu memang umur untuk kita masukin tuh ibu. Gitu. Kalau boleh saya menyebut dalam tanda petik itu umur doktrin kan sebenarnya ibu ya. Gitu. Jadi memang kita berebut sama orang ibu. Jangan sampai didengar yang lain. Karena ini kan Allah berikan buat kita ini. Jadi gitu ibu ya. Allah berikan. Artinya advantage-nya, kesempatan, keumuran ini kita manfaatkan udah. Gitu. Gitu. Jadi kalau boleh saya mengusulkan, titik beratnya ada di sini sudah di umur-umur ini. Nah, dengan anak-anak yang umur remaja kan susah ibu ya. Tapi nggak apa-apa ibu. Ibu selalu ingatkan ke dia aja untuk selalu baca asma Allah, baca selawat ketika mau tidur sebelum tidur gitu. Tapi khusus untuk kelas 0 sampai usia dini saya sebutkan tadi itu sampai kelas 3 SD. Ini memang umur doktrin ibu kalau saya sebut. Umur tauhid ini. Umur di mana memang kita nih kalau orang kita bilang doktrin atau dokrogi udah masukin udah. Khawatirnya apa ibu? Khawatirnya nanti orang lain yang merebut. Dan istilahnya begini bu, take it or leave it, ambil atau lepas dah. Gitu. Jadi opening sama closing. Nah, gitu. Buka hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya, tutup hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Gitu. Jadi memang agak ekstra nih bunda, agak ekstra gitu. Jadi ini nggak akan susah kita lakukan kalau menurut saya tadi itu suami dan istri nggak kompak. Satu perahu, satu bantalan rumah tangga, tapi nggak kompak. Nah ini nggak repotnya ya, bunda. Misalnya begini, subuh kita pengen banget subuh itu rumah itu kedengarannya ya tilawah kan gitu ya. Demen banget kita datang. Nah kalau yang satu prinsip begitu, yang satu enggak, gimana?
Kita pengen banget nih istri ini, pengen banget. Ya Allah, subuh udah dengeran musola, sholat khairun minan naum, katanya jagain musola, ustaz. Terus sebelum subuh kan sering di ini nih ya, diumumin gitu ya. Kita bilang, istrinya bilang, ya Allah bang, anak laki-laki bang, bawa dah bang ke masjid. Susah banget suami kita bangunnya. Nah ini kan ini agak repot ya, repot. Nah menurut saya sama repotnya yang tadi kita katakan ibu. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur di umur terbaik kita nggak berikan itu. Tapi bagusnya tidak ada kata terlambat. Nah gimana judulnya? Nah sinetronnya judulnya terlanjur. Nah, ada 13 tuh terlanjur episode gitu. Terlanjur 1 itu maksudnya gini ya, bayar utang. Wajib bayar utang. Nah bayar utang caranya gimana? Tanya sama pasangan kita. Kita merasa anak kita, ya Allah, nggak ada empatinya sama orang. Itu kan utang ibu ya. Kenapa nggak ada empatinya sama orang? Karena waktu kecil kita ngelatihnya udah, nggak ngelatihnya. Jadi gimana? Kita ngerasa harus kita benerin anak kita supaya entar nggak empati ini, nggak nyusahin istrinya entar kalau dia punya istri, nggak nyusahin mertuanya entar. Gitu. Dan banyak ibu, gitu ya. Nanti anak kita menikah atau kita ngalaminnya sendiri, istri kita itu keloro ibu. Gitu. Sedihnya luar biasa, kok ayah nggak empati banget sama aku. Bukan dia nggak empati, cuma memang karakter itu nggak ada dalam dirinya. Bukan salah dia, tapi di umur 15 tahun dia nggak dilatih. Saya cerita kemarin dari tahun 16, istri saya dicerita, saya udah izin sama istri saya, mertua saya. Istri saya tuh pengen banget kalau pergi kondangan itu dia pakai udah rapi begitu, saya ngomongin, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, cakep banget ya dia. Jadi pengen banget dia ngomongin gitu. Tapi istri saya udah bilang, bang, udah siap nih bang nih, bang nih, bang, udah siap nih bang nih. Kagak ngomong apa-apa sih. Kenapa ini? Kalau memuji, pengen saya muji, udah di sini saya memujinya udah di sini. Tapi kenapa? Karena itu nggak menjadi habit saya. Itu bukan karakter saya. Nah kita nggak mau anak kita begini kan begitu ibunya ya, nggak mau anak kita. Nah syaratnya bayar utang udah, caranya gimana? Tanya sama pasangan kita, abang merasa utang nggak tuh? Kalau abang bilang iya, anak kita makannya enak aja, depan orang dia makan, apa ada makan, pasti ada utang nih deh. Udah bayar bang, yuk bayar, gitu. Berarti program kita bayar utang itu. Gimana caranya? Yang paling menarik untuk anak remaja bayar utang, jangan pernah teori. Jangan anak remaja kita kumpulin ini. Anak remaja kelas SMP, SMA kita kumpulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Kata anak remaja kita. Susah nih begini. Caranya gimana bayar utang? Lewat bekerja. Kasih tantangan. Bawa dia. Misalnya gini, bang, alhamdulillah ya rezeki ini bang nih 150.000 nih ada rezeki ini bang. Ayah lihat bang itu di marbot masjid, kasih ya bang. Ayah tahu anaknya banyak tuh bang, tapi dia mau pulang kampung katanya bagaimana? Bagusnya ya bang ya, gitu. Kasih 150 udah, sama dia. Abang dah urus dah. Itu yang jagain musola. Nah ini salah satu ibu untuk melatih. Karena apa? Akhlak itu diyakini akan cepat berubahnya tidak dengan lisan, tidak dengan ceramah bu, untuk anak-anak itu, tapi dengan apa? Lakukan, contohkan. Nah itulah sebabnya kenapa ayah ibu itu katanya punya 3 hal dalam penting dalam ngasuh anaknya. 1, dia harus loving anaknya. Dia harus mahabbahnya harus kuat. Dia harus cinta sama anaknya. Itulah sebabnya kenapa setiap dia qiyamul lail, setiap dia sujud, dia bermohon kepada Allah, dia mengatakannya, ya Allah berikanlah kemudahanku, lapangkanlah hatiku untuk mencintai anakku apa adanya. Nah itu kita berdoa. Kalau kita kesal sama anak kita, gitu ya. Ini bu, kesal kita bawaan. Dia nggak tahu kita udah kerja apa-apa. Nah itu kita, makanya kita bilang ya Allah lapangkan ya Allah. Sambil wajah anak kita bayangin. Ya Allah, anak mau sulung ya Allah, bawaannya begini aja terus. Lapangkan ya Allah, jangan saya emosi ya Allah. Begitu. Laughing. Nah, kata Billy Joel itu apa katanya? I love him just the way you are. Gitu. Jadi begitu anak kita ya sudah. Itulah sebabnya kenapa ayah yang laughing, ibu yang laughing itu nggak mau dia ngebandingin anak yang satu sama yang kedua. Nah, terima rapor yang sulung itu
angka 5-nya banyak banget. Gitu. Yang nomor 2, karena istri dulu hamil, kita lagi naik gaji. Kalau yang pertama, hamil ngontrak, susah banget. Udah ngontrak, susah. Istrinya Allah gitu ya. Ini kan pengaruh nih, pengaruh ya. Nomor 2, itu angka paling rendah itu 8. Nah, kalau kita langsung sama anak kita pasti akan mengatakan seperti Rasulullah mengatakan ke sahabat-sahabatnya, semua sahabat itu bintang, dan marilah semua sahabat itu bersinar dengan cahaya kamu masing-masing, jangan pernah menutupi cahaya sahabat yang lain. Begitu. Jadi kalau begitu anak kita ini dia ada kelebihannya udah. Ya, yang nilainya 5 bangun pagi cepat banget dah. Dia bangun bawahnya, sholat subuh gitu. Yang nomor 2 susah bangunnya, walaupun angkanya 8. Itu latih. Yang kedua, ayah itu harus menjadi coach, ayah itu harus menjadi pelatih. Itulah sebabnya kenapa ayah harus cari ilmu. Kalau anak salah, kita ada ilmunya ngebenerin dia. Jangan kalau anak salah, apa aja sama anak kita bilang, Masya Allah dah, bandel banget lo, kata anaknya salah apa aja sama pelatih ini begini aja ya terus ya. Kenapa ini? Karena pelatihnya nggak dapat sertifikat. Gitu. Kang Janur aja sekarang, Kang Janur Jaman aja, katanya nggak boleh bawa Persib ke ini ngelatih Persib. Sekarang diusahain dapat sertifikat. Lah kita ngelatih anak nggak dapat sertifikat. Gitu. Masa marah sama anak TK sama anak kita kelas 4, 5 kelas SMP sama aja. Anak-anak TK dia bilang, "Adek, astagfirullahaladzim, Masya Allah, kamu tuh Masya Allah, nakal banget sih." Nah, anak kelas 2 SMA gitu juga. Mas, nggak ngerti kamu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kata anak SMP sama aja. Sertifikat nih, nggak dapet nih bapak nih sertifikat nih. Pak, cari sertifikat pak, gitu. Jadi pelatih. Ada sebuah kitab yang menarik sekali bunda ya. Dikatakan kalau boleh kita mencium kaki anak manusia. Kalau boleh. Kita akan mencium kaki anak kita berumur 0 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena di umur 0-5 tahun itu dia banyak berbuat kesalahan. Buat apa itu? Supaya ayah ibunya membenarkan dia. Kalau ayah ibunya membenarkan yang salah, pastilah ayah ibunya dapat pahala. Jadi kalau anak kita salah itu sebenarnya dia lagi ngasih kesempatan nih, Pak, saya tahu dah, Pak, 1 harian sono kantor banyak dosanya ya. Ini salah nih. Terus tiba-tiba di rumah dia bilang, "Wah, aku bilang gini." Kalau kita paham, ya Allah ya Karim, ya anak bikin saya pahala nih. Senyum kita. Wah, aku boleh nggak baca cerita? Iya nak, insya Allah ya nak ya. Sini nak, awal baca ceritanya apa? Karena kita tahu betul dia lagi ngasih pahala buat kita. Nah gitu, ya baik. Jadi menurut saya sepakati. Kemudian bayar utang yang mana? Jangan banyak ceritain bu, jangan nasihatin banyak-banyak. Lakuin udah. Nah itu menurut saya. Apakah nanti bayar hutang ini bisa 100%? Bisa sembuh 100%, bisa anak kita kembali. Nah, kredonya adalah prinsip pengasuhan dalam Islam itu adalah kamu lakukan sungguh-sungguh, let Allah finish it. Itu prinsip dalam Islam. Oh subhanallah itu udah. Faiza azamta fatawakkal Allah. Ini gitu ya. Enggak hanya sekedar niat, tapi azam. Azam itu adalah kita memohon kepada Allah seperti gini. Ini takdir dari Allah, kita mempertemukan, membicarakan anak kita. Ini takdir Allah. Ini Allah kirim beribu malaikat di sini. Adalah saatnya kita mengatakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah, ampuni saya Allah. Selama ini saya salah mengasuh anak saya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, bukakan pintu ampunan ya Allah. Dan ini saatnya ya. Dalam hati kita habis ini kita sholat sunnah, kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah saya salah ya Allah. Nah, menurut saya kita sudah kita minta ampun kepada Allah, kita cari ilmunya sedikit, kita baca bukunya ibu, kita pulang. Kita sungguh-sungguh sama anak kita. Kalau dia bilang kita pulang ntar terus kemudian, ayah, aku tadi begini ya, udah simpan bebek, simpan apa, lihat sama anak udah sungguh-sungguh. Lihat sama dia penuh dengan cinta sama anak kita. Ntar bagaimana ntar gitu, jadi anak jadi baik apa tidak apa, let Allah finish it. Biarlah Allah yang menyelesaikan semuanya. Tapi kewajiban kita sungguh-sungguh. Gitu. Nah, begitu gitu udah. Maafin agak nyemprot dikit emosi soalnya. Ya. Cukup ya? Cukup baik. Ya. Terus kalian alhamdulillah telah kita selesaikan tarif kita mengenai parenting pengasuhan Islam.
Yang intinya tadi usia 0 sampai 3 tahun adalah yang berkembang adalah mata penglihatan, telinga pendengaran, dan hati untuk emosi. Kemudian tarbiyah atau pendidikan anak bisa kita wakilkan kognitif, tapi pengasuhan anak ya harus kita yang awali, harus kita sebagai orang tua yang mengawali. Kemudian ada Al-Azhar meneliti bahwa jika kita membangun anak dengan kalimat thayyibah, maka insya Allah secara kognitif anak kita dijamin cerdas. Lalu hak Allah atas anak kita adalah mengajarkan membaca Al-Quran, dan waktu terbaik untuk mengasuh anak kita adalah waktu pagi hari dan waktu malam hari, saat dia tidur, saat dia bangun dan tidur. Ya. Lalu sebagai ayah kita punya peran itu untuk mencintai anak kita. Yang kedua adalah untuk melatih anak kita. Oleh karena itu kita butuh ilmu. Dan yang terakhir adalah marilah kita azamkan, ya, kita tanamkan niat dalam hati dengan kuat untuk mendidik anak kita. Maka nanti Allah yang menentukan anak kita seperti apa. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian hasil infak pada ini sejumlah Rp265.000. Alhamdulillah, terima kasih atas infaknya. Kemudian marilah kita tutup aja dengan membaca istighfar, hamdah, dan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, semua kita asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, ada kunci yang bisa dinikmati, silakan dinikmati di belakang. Langsung aja Pak.